البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisul khamis ba'da sittimi'ah, 605. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang di dalam perjalanan jauh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ala rahilatin lah, tiba-tiba saja datanglah, atau ketika itu datanglah seseorang di atas kendaraan dia. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala, mulailah dia memalingkan pandangan matanya ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ma'ahu fadlu dhahr, barang siapa memiliki kelebihan kendaraan, fal ya'ud bihi ala man la dhahralah, maka hendaknya dia mengembalikan kendaraannya itu, ya'ud yaitu apa? Mengembalikan, tapi maksudnya adalah menyerahkan, ala man la dhahralah, kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Wa man kana lahu fadlun min zat, barang siapa memiliki kelebihan perbekalan, fal ya'ud bihi ala man la zadalah, maka hendaknya dia mengembalikan, maksudnya adalah menyerahkan kelebihannya itu kepada orang yang tidak memiliki perbekalan. Fadzakara min asnafil mal, lalu Rasulullah menyebutkan berbagai jenis harta, barang siapa punya kelebihan ini, kelebihan itu, dan seterusnya. Madzakar, apa yang Rasulullah sebutkan, hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl, sehingga kami memandang bahwasanya tiada seorang pun dari kami yang memiliki hak untuk memiliki kelebihan, yaitu apa? Menguasai kelebihan harta yang dia miliki. Rawahu Muslim. Tayyib. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, masalah ada seseorang yang naik kendaraan, lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata Rasulullah SAW memahami apa yang diinginkan orang itu. Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya mura'atul qara'in, memperhatikan qarinah-qarinah. Orang tadi tidak bicara apa-apa, tapi Rasulullah paham bahwasanya orang ini sedang perlu bantuan. Taib. Maka Rasulullah kemudian bersabda menyemangati para sahabat untuk membantu saudaranya. Taib. Dan dari hadis ini pula, sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, sebagaimana dijelaskan kalau nggak salah oleh Al-Aini di dalam kitab apa itu punya dia, Umdatul Qari atau yang lainnya, yaitu apa? Kalau seseorang itu memerlukan bantuan, namun dia masih mampu untuk memberikan isyarat tanpa harus minta secara terang, maka lebih baik dia menggunakan isyarat, karena tetap yang namanya meminta-minta itu adalah kehinaan. Tapi apa? Selama masih mampu memakai isyarat, maka gunakan isyarat. Seperti ini, dia berusaha menjaga kehormatan, tidak ingin minta-minta. Tapi apa? Tapi jelas dia sedang perlu bantuan, maka dia melihat ke kanan, ke kiri. Nah, Rasulullah paham dia sedang perlu bantuan. Dia tengok-tengok siapa yang mampu membantu. Tapi sekarang apa yang diperlukan oleh sahabat tadi itu? Nah, dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Apa itu? Kita lihat di sini, dia di atas kendaraannya, lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri. Ada apa ini? Ada dua kemungkinan. Taib. Ada dua kemungkinan sebagaimana yang dijelaskan oleh At-Tibi dan yang lain-lain. Yaitu kemungkinan pertama, dia melihat kendaraannya itu sudah payah. Sementara apa? Jelas ini dalam situasi perang atau apa, orang perlu naik kendaraan. Maka apa? Dia berusaha cari bantuan, siapa yang mungkin mau atau mampu untuk menaikkan dia ke kendaraannya, biar kendaraannya rehat dulu, tetap jalan tapi tidak perlu dibebani oleh saya. Ini kemungkinan pertama, kendaraannya sudah payah, harus dikasih rehat, tidak perlu memikul apapun.
Atau kemungkinan kedua yaitu dia perlu mengangkat barang-barang, mungkin apa? Ya namanya peperangan perlu bekal. Ketika dia mau mengangkat barang ke atas kendaraan, dia lihat kendaraannya tidak akan kuat. Maka perlu dua kendaraan, satu untuk pemilik barang yaitu dia sendiri dan satu untuk memang untuk apa? Mengangkat barang-barang, perbekalan perang dan sebagainya. Baik, makanya walaupun dia sekarang sudah ada di atas kendaraan, dia perlu kendaraan satu lagi untuk mengangkut barang. Nah, itu kemungkinan kedua demikian. Tetap dia akan naik ke kendaraan dia yang itu, tetapi dia perlu kendaraan satu lagi. Baik. Makanya dia tengok kanan, tengok kiri, kira-kira ada orang yang punya kelebihan kendaraan atau tidak. Baik. Ini kemungkinannya. Intinya sahabat ini sedang perlu bantuan. Makanya sekarang Rasulullah SAW bersabda sesuai dengan situasinya, yaitu apa? Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bih. Barang siapa memiliki kelebihan kendaraan, maka hendaknya dia memberikannya ala man la dhahralah, kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Baik. Sementara apa? Mukmin itu punya hak satu sama lain. Maka seakan-akan kendaraan yang tidak terpakai itu apa itu harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Makanya lafadznya yaud, padahal harusnya menyerahkan, tapi Rasulullah pakai istilah itu sebagai isyarat bahwasanya mukmin yang sedang perlu bantuan, dia punya hak untuk dibantu. Baik. Dan harta itu hendaknya apa? Dikembalikan kepada orang yang sedang berhak untuk menggunakannya. Kemudian Al-Aini di dalam Umdatul Qari beliau mengatakan dohir hadis ini bersifat wajib. Siapapun punya kelebihan makanan hendaknya berikan kepada orang yang sedang tidak punya makanan. Kemudian beliau mengatakan tetapi dalil-dalil yang lain menunjukkan ini adalah mimbabil fadilah wa makarimil akhlak, yaitu tidak sampai wajib. Nanti kita lihat ada orang di di tepi jalan nggak punya kendaraan, tahu-tahu udahlah kendaraan saya kamu pakai aja. Kita yang susah nanti. Baik, misalkan atau mungkin apa ada trailer yang bawa kereta banyak sekali di atas itu lalu dibagi-bagi di orang yang di tepi jalan. Itu nggak wajib. Itu baik sekali tapi ya kita tunggu. Enggak, ini adalah makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Kalau dia mau maka apa pahalanya besar. Tapi apa ini tidak sampai wajib. Tapi apa ini adalah keutamaan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang lain, ini adalah mustahab. Kecuali kalau orang sudah sampai tingkat darurah perlu dibantu, kita bantu semampu kita. Bantu semampu kita bukan maksudnya saya hanya mampu bagi satu tayar lah, bukan gitu, nggak ada gunanya juga. Maksudnya ya dinaikkan ke kendaraan dia, diantar ke nggak tahu ke balai polis atau ke tempat yang dimampui atau sampai ke rumah, terserah. Membantu semampunya. Tayyib, demikian pula masalah perbekalan, bekal makanan, demikian pula yang lain-lain, bekal minuman dan seterusnya. Tayyib. Di sini Rasulullah SAW sangat menekankan itu, terutama dalam safar. Sementara safar qita'atun minal azab, dia adalah potongan dari siksaan, orang serba susah. Rasulullah sangat menekankan itu sampai para sahabat bagaimana tadi? Hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl, sehingga kami memandang tidak ada seorang pun yang punya hak untuk masih memiliki kelebihan yang dia miliki itu. Harus segera diberikan kepada saudara yang lain yang memerlukan. Ya ini dalam situasi safar dan dalam situasi orang yang sangat terdesak. Tapi kalau situasi yang darurah, maka membantu saudara itu jadi wajib memang. Baik. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ini berlaku di dalam situasi safar yang mana boleh jadi orang itu ketika di rumahnya sendiri, di negerinya sendiri dia kaya. Cuma dalam situasi safar, dia bekalnya itu sudah putus, dia perlu bantuan. Jadi dalam situasi safar, orang kaya boleh jadi dia memang tidak punya apa-apa. Karena safar, duit banyak di rumah. Sementara sekarang dia tidak punya apa-apa. Atau kendaraannya sedang rusak. Mungkin di rumah ada 3 kendaraan, tapi dia non jauh di sana, kendaraannya sedang rusak. Maka orang seperti ini juga perlu dibantu. Maka tak perlu kita tanya, kenyataannya Anda di rumah masih punya kereta enggak? Enggak perlu kita tanya. Kendaraannya sedang rusak, kita bantu, kita baiki. Baik, karena dia sedang perlu bantuan sekarang ini. Baik, dan kesimpulannya hadis ini membicarakan masalah muwasah wal isar, yaitu apa? Keutamaan untuk
berlapang-lapang membantu orang lain. Jangan bekal itu hanya dimakan sendiri. Demikian pula isar, kita usahakan untuk lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri, tanpa membahayakan diri sendiri tentunya. Tayyib. Ya, masuk dalam bab isar wal muwasah. Terutama dalam situasi yang susah, yaitu dalam situasi safar. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.